Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang akan belajar mata pelajaran PKN. Masih ingat anak-anak, minggu kemarin diajarkan tentang apa? Ya, kalian pintar, anak-anak yang hebat. Minggu kemarin tetap diajarkan tentang norma. Kali ini kita juga akan membahas tentang norma, tapi tentang subtema, yaitu menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat tersebut. Masih ingat? Itu dia norma. Sekarang Bu Hanifah mau tanya, ada berapa sih macam-macam norma? Kalian masih ingat nggak? Coba diingat-ingat kembali. Minggu kemarin sudah diajarkan ada berapa macam norma. Oke, ada 4. Kalian hebat anak-anak. Yang pertama, norma agama. Setelah norma agama, norma kesopanan. Setelah itu, norma kesusilaan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Baiklah, ternyata anak-anak luar biasa. Kalian hebat dan kalian pintar. Kita akan mengulas satu persatu lagi ya, supaya lebih memahami. Norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Coba anak-anak lihat gambarnya nih. Kira-kira gambar ini menunjukkan tentang contoh perilaku apa ya? Ya, kalian benar sekali. Di sini ditunjukkan bahwa umat beragama Islam sedang melakukan kegiatan ibadah bersama-sama. Di sini ibadahnya tidak dilakukan di tempat peribadatan, tapi di tempat umum. Bagaimana kita menghargainya? Dengan cara kita membiarkan agama itu melakukan kegiatan agamaan dan kita saling menghargai. Jadi kalau kalian non-muslim atau berbeda agama, kalian tetap menghargai teman-teman kalian atau lingkungan masyarakat kalian yang sedang beribadah di tempat kalian, walaupun kalian berbeda agama. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma ini adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan suara hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga kalian mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau di sini contohnya adalah meminta maaf. Coba anak-anak, siapa yang di sini biasa meminta maaf? Hebat. Kalau kalian punya sikap biasa meminta maaf, maka kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian sangat menghargai norma kesusilaan dan kalian mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Karena apa? Dengan meminta maaf itu adalah bentuk sikap jujur dan kalian mau mengakui kesalahan. Bu Hanifah akui jempol untuk kalian. Harus jujur, berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf. Itu adalah bentuk dari norma kesusilaan. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, di sini adalah norma kesopanan. Ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam bermasyarakat. Tata krama, aturan-aturan pembiasaan yang biasanya orang tua kita selalu bilang. Coba lihat di gambar ini. Contohnya apa kira-kira? Benar, ini adalah contoh bagaimana kita berbudaya antri. Menunggu giliran saat mau makan, menunggu giliran saat mau membayar tiket atau di supermarket terdekat. Biasanya ada anak-anak yang suka
nggak mau antri, itu berarti kalian tidak menjaga norma kesopanan. Tapi Bu Hanifah yakin anak-anak SMP Surabaya semuanya hebat, bisa menjaga norma kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia dan bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Contohnya, semua peraturan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Kita langsung menuju ke materi selanjutnya. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, selain ada undang-undang, kita juga dituntun dengan cara mematuhi norma-norma. Supaya apa? Supaya kita selalu berkehidupan bermasyarakat dengan baik. Kita tahu aturan-aturannya, mana yang baik kita lakukan dan mana yang buruk tidak boleh kalian lakukan. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, kehidupan yang rukun, kehidupan yang teratur, dan kehidupan yang harmonis. Coba kalian pikir, andai saja kita tidak ada norma, maka bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kehidupan yang aman, rukun, teratur, dan harmonis? Kalian pasti tidak bisa. Makanya anak-anak, di materi ini kalian harus benar-benar memahami dan kalian mengerti sehingga kalian bisa mengikuti aturan sesuai dengan norma. Jadi setiap kali kalian mau berperilaku, kalian akan berpikir, apakah perilaku saya ini menyalahi norma? Apakah perilaku saya ini sudah sesuai dengan norma? Seperti itu ya anak-anak. Bu Hanifah yakin kalian itu anak-anak yang hebat. Oke, kita lanjut ya. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Kenapa sih norma itu penting sekali? Sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan juga seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Tidak membeda-bedakan, baik itu anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Kalian akan bertingkah laku yang sama dengan baik. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik. Berperilaku yang taat, berperilaku patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Berikutnya, yang keempat, mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa harus dibatasi? Karena kalian kalau tidak dibatasi, kalian akan bertingkah laku seenak sendiri. Iya tidak? Kalau kalian tidak diingatkan dengan norma-norma yang ada, maka kalian akan menjalankan semua aktivitas kalian sesuai dengan hati kalian, semau kalian. Yang terakhir, mewujudkan keadilan. Kenapa mewujudkan keadilan? Selain hukum, norma juga mewujudkan keadilan, supaya kalian tahu ini baik dilakukan, merugikan orang lain atau tidak. Kenapa? Supaya kita bisa berkehidupan dengan adil dan sejahtera dalam bermasyarakat. Begitu ya anak-anak. Perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Bagaimana? Bu Hanifah mau tahu, apakah kalian mau mematuhi norma-norma? Ya, hebat sekali. Kalian memang anak-anak yang pintar. Bu Hanifah yakin kalian
Setelah kalian mengerti, kalian akan mematuhi dan melaksanakannya. Sekarang kita masuk di materi berikutnya. Perilaku yang sesuai dengan norma dapat diwujudkan di berbagai lingkungan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, di lingkungan sekolah kalian. Oke, anak-anak, coba kalian ingat-ingat, apakah kalian juga mematuhi norma di lingkungan sekolah kalian? Seperti apa sih, Bu? Contoh-contoh perilakunya? Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian selalu mematuhi tata tertib sekolah. Kalian berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kalian tidak seenaknya sendiri. Hari Senin harusnya pakai apa, kalian pakai apa. Hari Jumat harusnya pakai apa, kalian pakai seragam apa. Itu berarti kalian sudah mewujudkan perilaku sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Kenapa kalian harus berdoa? Supaya Tuhan juga memberkahi kalian dalam mencari ilmu. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru. Selama kalian berkegiatan pembelajaran di sekolah, kalian mendengarkan dan mematuhi guru. Guru itu orang yang lebih tua loh dari kalian. Jadi sebaiknya kalian mematuhi dengan sopan, tidak berperilaku yang tidak sopan. Setelah itu ada melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah, coba ngaku, siapa yang suka nggak mematuhi peraturan yang ini? Tidak mau piket, kalau pulang sekolah langsung aja pulang. Jangan ya anak-anak, kalau pulang sekolah dan jadwal kalian adalah piket, harusnya kalian juga piket membersihkan kelas. Yang terakhir adalah mengerjakan tes dengan jujur. Kalian mengerjakan ulangan-ulangan soal-soal dengan jujur. Apapun hasilnya, kalian tidak perlu mencontek. Kenapa? Karena kalau kalian mencontek, kalian tidak jujur, kalian tidak mematuhi norma yang ada anak-anak. Mulai sekarang, Bu Hanifah minta, coba kalian berperilaku jujur di sekolah. Contohnya, tidak mencontek. Karena sekarang pembelajarannya daring, maka Bu Hanifah harap kalian juga tidak mencontek. Nanti kan ada pertanyaan, coba kalian pikir sendiri, kalian analisa sendiri, dan kalian jawab sendiri. Tidak usah bertanya kepada teman. Selanjutnya adalah perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah kalian. Coba lihat gambarnya. Kira-kira gambar itu menunjukkan sikap apa ya? Ya, benar. Itu adalah menghormati orang tua. Contohnya di situ ada saat kalian sedang makan bersama keluarga. Orang tua kalian sudah menyiapkan makanannya. Apakah kalian ikut duduk, ikut makan bersama, atau kalian bilang, "Ibu, nanti sajalah, saya mau main"? Hebat. Mbak Hanifah yakin kalian anak yang pintar. Kalian akan seperti itu. Ikut duduk di meja makan dan bersiap untuk makan bersama-sama. Jangan lupa dahulukan yang lebih tua ya. Yang kedua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Anak-anak pernah nggak ibunya atau ayahnya menyuruh kalian, coba minta tolong dong ibu, bantuin membereskan kamar sendiri. Kamar kalian sendiri loh. Apakah kalian biasa melakukannya? Ya, hebat. Harusnya kalian biasa melakukannya. Jika orang tua kita ingin kita dibantu atau mereka ingin kita membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan-ringan itu, maka sebaiknya kita membantu orang tua kita dengan hati yang ikhlas. Karena itu bentuk dari aplikasi perilaku sesuai dengan norma yang kalian lakukan di lingkungan rumah kalian. Berikutnya, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Harus tidur sebelum jam 10 malam. Kalian seperti itu di rumah?
Berarti itu adalah aturan-aturan yang kalian bikin di dalam rumah kalian. Jadi harus dipatuhi ya anak-anak, jangan sampai dilanggar. Yang terakhir, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Contohnya apa? Kalau mau berangkat sekolah, kalian anak-anak tidak melupakan kewajiban kalian untuk mengucapkan salam, salim, minta doa sama orang tua, itu termasuk. Yang terakhir, kita akan membahas perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin kalian kemarin-kemarin jarang berada di lingkungan masyarakat. Tapi karena kali ini ada pandemi, kalian harus tetap sabar. Kalian ada di rumah, kalian tidak ke sekolahan dulu. Bagaimana sih cara mewujudkannya di lingkungan masyarakat? Contohnya seperti ini. 1. Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Siapa saja, tidak pandang bulu. Jika kalian lewat di sebuah tempat, suatu tempat di mana saja, kalau ada orang yang lebih tua dari kalian, tolong kalian bilang permisi. Ya anak-anak, saling menghargai dan tolong menolong. Jangan dibeda-bedakan. Aku kenal nih Bu, jadi aku harus bantu. Kalau ada yang lainnya, aku nggak kenal, ngapain aku bantu? Jangan ya. Kalian harus saling membantu. Siapapun kita ini bersaudara loh. Lalu berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa kalian. Kalau kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang pintar, kalian akan selalu menjaga tutur bahasa kalian. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sopan. Jangan ya anak-anak. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi siapapun orangnya, kalian akan memperlakukan orang itu dengan baik seperti teman kalian sendiri. Kalau belum kenal ya kenalan dulu dong, biar kalian bisa berteman baik. Dan mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Kalau yang ini contohnya apa ya anak-anak? Ya, pintar. Contohnya di masyarakat, di lingkungan RT ataupun RW, pasti di kampung kalian ada aturan-aturan kan? Ada perjanjian-perjanjian yang harus kalian taati dan disepakati bersama. Itu jangan sampai dilanggar ya. Kalian harus menaatinya karena aturan-aturan ini dibuat bersama-sama. Oke anak-anak, Bu Hanifah akhiri ya. Bu Hanifah kira kalian sudah hebat dan memahami materi kita pada hari ini. Saya akhiri, semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan.